Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pendidikan di sekolah binaan selama ini berjalan dengan lancar, namun tidak bisa kita pungkiri adanya berbagai kendala. Dan tanda kutip kendala yang kita maksudkan bahwa pendidikan di daerah perbatasan ini adalah sangat banyak mengalami kendala-kendala yang kita maksudkan. Salah satu diantaranya adalah posisi letak geografisnya yang sangat berjauhan. Namun pendidikan di satu daerah sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, karena itu adalah merupakan salah satu ujung tombak untuk memajukan pembangunan, karena salah satu misi daripada pembangunan di negara kita ini adalah ujung tombaknya adalah di bidang pendidikan. Nah, untuk menyikapi permasalahan dunia pendidikan di daerah perbatasan, khususnya di Kecamatan Jabe Babang ini, yang letak geografisnya berjauhan, yang mana banyak sekali hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama adalah sarana prasarana, kemudian siswanya, kemudian keperluan yang diharapkan oleh sekolah. Ini yang menjadi hal-hal yang menjadi sangat mendasar. Kendala dunia pendidikan dikatakan maju apabila maju kalau semuanya ini adalah terpenuhi. Kita ambilkan contoh sekolah yang ada di pedalaman yang paling jauh adalah SDN 13 Timur. Jauh sekolahnya. Saya selaku pengawas binaan datang ke sana, jarak tempuh itu adalah sekitar 2 jam lebih pakai kendaraan roda 2. Nah, sekolah tersebut yang mana tenaga pendidik yang ada di sana mengalami banyak kendala juga, terutama yang sangat juga ini adalah kaum ibu kurang mendapat perhatian dalam arti kesejahteraan. Apalagi sekarang ini dinyatakan bahwa untuk sekolah di daerah perbatasan ada hal yang menjadi ganjalan. Mengapa saya katakan mendapat ganjalan? Terutama adalah di bagian kesejahteraan. Nah, ganjalan di bidang kesejahteraan inilah yang menjadi salah satu penyebab daripada tenaga pendidik akhirnya berkeluh kesah karena adanya perubahan status desa. Status desa inilah yang menyebabkan salah satu diantaranya pendidikan kita mungkin suatu saat akan mengalami penurunan. Nah, penurunan dalam arti di sini kawan-kawan guru yang berkarya di daerah perbatasan, daerah terpencil, karena status desa yang berubah, tunjangan daerah perbatasan, tunjangan daerah terpencil tidak lagi terdaftar penerima. Dalam hal ini saya selaku pengawas binaan menyampaikan supaya hal ini dapat menjadi perhatian kepada kawan-kawan guru, kepala sekolah, walaupun kita tidak mendapat tunjangan tersebut, namun upaya kita memajukan pendidikan di daerah kita, daerah khusus ini, apakah perbatasan, daerah terluar ataupun daerah terdepan, terpencil, mari kita sama-sama memajukan pendidikan di daerah kita. Nah, pendidikan tadinya yang merupakan hal penting, bagian daripada upaya kita untuk memajukan anak bangsa. Jangan sampai anak-anak kita di daerah pedalaman ketika ada permintaan data, baik ini dari pihak kecamatan, terdapat nantinya ada istilah beberapa anak masih kategori buta huruf atau buta aksara. Ini yang perlu kita hindari. Nah, bagian daripada pendidikan di wilayah khususnya yang saya bina di beberapa sekolah, karena daerah binaan saya adalah bagian jauh-jauh semua. Makanya sama juga dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah yang lainnya mengalami hal yang sama. Ya, jadi kepada pemerintah kami ucapkan terima kasih karena adanya perhatian khusus kepada peserta didik kita
dengan memberikan atau menyampaikan adanya bantuan berupa PIP. Dalam hal ini adalah hal yang sangat-sangat menunjang daripada anak-anak kita lebih termotivasi, lebih giat belajar karena adanya bantuan tersebut. Kemudian kami juga mengapresiasikan kepada kaum pendidik yang ada di wilayah UPT Ketiku Jati Babang, yang mana selama ini sudah berupaya melaksanakan tugasnya, tugas mulia sebagai guru. Kemudian kepada kepala sekolah juga kami ucapkan apresiasi juga. Kami tidak bisa pandang sebelah mata, yang mana tugas sebagai kepala sekolah adalah sangat berat, ya, menjalankan tugasnya di daerah yang sangat-sangat jauh. Dalam hal ini kepala sekolah ada yang menjalankan tugasnya dengan baik, jadi kami ucapkan terima kasih. Ada juga kepala sekolah ya, terus terang kita katakan, karena berbagai hal tidak menjalankan tugas, kita pun harap maklum, mungkin karena adanya berbagai kendala. Kemudian kepada kepala sekolah juga kami mengharapkan betul-betul menjalankan tupoksinya sebagai kepala sekolah, membawahi rekan-rekan guru, membina rekan-rekan guru, supaya pendidikan di sekolah kiranya tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama adanya persepsi yang tidak sehat yang keluar atau terlontar dari masyarakat yang sampai kedengaran ke pihak yang lebih tinggi lagi ataupun sampai ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Tindak lanjuti dari hal-hal tersebut, kami selaku pengawas mengharapkan kepada kepala-kepala sekolah betul-betul melaksanakan tupoksinya. Setiap harinya memberikan suatu pemantauan kepada rekan-rekan guru, pemantauan terhadap proses PBM yang dilaksanakan di kelas, memberikan suatu apresiasi kepada teman-teman guru, memberikan suatu ya istilahnya penghargaan supaya rekan-rekan guru bisa termotivasi di dalam melaksanakan tugas, bisa lebih bergairah. Dalam hal ini peranan kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah memberikan suatu kebijakan yang sebijak-bijaknya agar kepala sekolah tidak memandang sebelah mata kepada teman-teman guru, walaupun terdapat masalah-masalah yang menjadi permasalahan dihadapi oleh setiap sekolah. Nah, jadi kepada rekan-rekan guru juga demikian. Begitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, apakah itu di dalam proses PBM, apakah itu dalam proses-proses yang lainnya, pertemuan-pertemuan, kiranya rekan-rekan guru lebih giat lagi mengikuti apa-apa yang menjadi tuntutan, karena tuntutan inilah sangat berat. Kita harap maklum adanya. Hal ini juga guru juga tetap akan ada hal-hal yang menjadi permasalahan dihadapinya. Nah, jadi suatu langkah untuk adanya memajukan tadinya, terutama kepala sekolah dan untuk rekan guru, kami pengawas senantiasa akan melaksanakan agenda, yaitu berupa supervisi di lapangan, kemudian melaksanakan pemantauan, memberikan suatu arahan, memberikan suatu penilaian terhadap kinerja daripada kepala sekolah, kemudian kinerja daripada rekan-rekan guru yang sedang menjalankan tugasnya. Nah, kami juga di lapangan juga sering menemukan hal-hal yang baru, mungkin dalam hal ini masih menjadi permasalahan dihadapi, yang merupakan penilaian kinerja, karena untuk menilai daripada kinerja kepala sekolah tidak bisa dilaksanakan secara seutuhnya karena adanya kaitan kendala-kendala yang sangat-sangat prinsipil, tidak sesuai dengan harapan. Jadi supervisi tetap dilaksanakan, kemudian pemantauan tetap dilaksanakan. Dalam hal ini juga kita bekerjasama dengan berbagai pihak,
terutama organisasi, terutama yang ada di sekolah seperti KKB, seperti gugus, kita menyempatkan memberikan satu pembinaan secara khusus terhadap kepala-kepala sekolah, terhadap guru-guru, bahkan kita memberikan satu pembekalan. Kemudian juga kita memberikan suatu masukan supaya sekolah-sekolah melaksanakan kegiatan berupa workshop, kegiatan-kegiatan berupa pelatihan-pelatihan. Ini adalah merupakan modal terhadap kawan-kawan guru, modal terhadap kepala-kepala sekolah supaya lebih mantap, lebih lancar di dalam hal menjalankan tupoksinya. Nah, agenda-agenda yang menjadi hal yang perlu diterapkan di suatu gugus, adanya kumpulan-kumpulan beberapa sekolah yang tergabung. Peningkatan mutu pendidikan, salah satu diantaranya melaksanakan tadinya itu yang saya sampaikan, yaitu berupa workshop, berupa diklat. Hal ini perlu ditingkatkan, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kemauan tinggi. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan serupa ini selalu dilaksanakan, terutama di daerah binaan saya, kegiatan di sini dengan animo tinggi daripada rekan-rekan guru dan kepala sekolah selalu melaksanakan paling tidak dalam 1 tahun melaksanakan kegiatan workshop ataupun diklat dilaksanakan 2 kali, karena ini adalah bagian daripada agenda kegiatan KKG. Harapan kepada kawan-kawan guru di dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan supaya lebih meningkatkan diri, lebih mau untuk belajar, supaya di dalam hal proses PBM, di dalam hal kegiatan di sekolah tidak mengalami banyak kendala. Walaupun kita ini berada di daerah pedalaman, daerah pelosok, daerah terdepan, dalam arti di perbatasan, tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Kemudian di dalam hal meningkatkan mutu di sini kepada pihak sekolah, terutama kepada kepala sekolah, kiranya betul-betul memperhatikan, karena di bagian tupoksinya sebagai manajerial, memperhatikan apa-apa yang dibutuhkan di sekolah, sarana belajar melalui dana BOS. Hal ini diperhatikan dan diadakan. Hal-hal yang tidak ada kiranya dapat dipenuhi, karena sudah menjadi bagian di NAKS. Laksanakanlah agenda-agenda yang sudah menjadi sasaran kerja daripada pemerintah yang memberikan, ada berupa dana-dana yang lainnya, terutama dana BOS, kemudian dana afirmasi, kemudian ada lagi dana-dana yang lainnya, kiranya dilanjutkan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, ya. Kemudian upskill untuk tahun 2020 ini beberapa sekolah sudah menerima. Nah, dana-dana tersebut jangan sampai disalahgunakan. Karena apa? Dalam hal penyaluran dana yang sudah disalurkan oleh pemerintah, gunakanlah dengan sebaik-baiknya, gunakanlah dengan semaksimal mungkin sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan. Jadi jangan sampai ada timbul permasalahan. Jadi upkill yang sudah diberikan kepada sekolah-sekolah kiranya tidak ada penyelewengan, karena dalam hal ini untuk membantu daripada peningkatan mutu. Bagi sekolah-sekolah yang belum menerimakan mungkin akan mendapat bagian pada waktu tertentu. Hal-hal yang menjadi perhatian utama, terutama di dalam penyelenggaraan pendidikan. Apabila di dalam penyelenggaraan pendidikan tidak dibarengi dengan adanya kerjasama yang baik antara rekan-rekan guru dan kepala sekolah, semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Dengan harapan kepada pihak sekolah, tanggung jawab pimpinan di dalam menjalankan semuanya, kami yakin dan percaya Bapak Ibu sudah menjalankan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan juknis yang sudah
berikan melalui beberapa media-media, apakah dalam bentuk media WhatsApp, apakah dalam bentuk media Zoom, yang mana semuanya sudah diberikan suatu pembekalan oleh instansi-instansi terkait. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada instansi terkait yang sudah memberikan perhatian terhadap sekolah-sekolah yang ada di daerah perbatasan, di daerah terpencil. Hal-hal yang menjadi permasalahan yang biasa menjadi ribut di dunia maya, yaitu ada beberapa masukan dari Dinas Pendidikan supaya penyelenggaraan dunia pendidikan melalui bantuan tidak terjadi hal-hal yang pernah dilakukan di beberapa daerah di sekolah-sekolah lain. Contohnya ada yang sampai kepala sekolah macam-macam puji syukur untuk di daerah UPT Cabai Bawang ini belum ada yang demikian. Untuk peserta didik, kami sangat-sangat mengharapkan supaya lebih giat lagi belajar dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Jangan disia-siakan bantuan tersebut supaya anak-anak didik semua bisa mengenyam ya, bantuan tersebut, supaya anak-anak didik bisa lancar dalam hal belajar, supaya bisa menerima ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Dalam hal ini, peserta didik kedepannya tetap akan diprioritaskan dalam hal belajar. Pak SD selalu tampil di beberapa ajang, selalu mendapat nomor sampai ke tingkat kabupaten bahkan sampai ke provinsi. Semoga hal ini tetap berlanjut, merupakan rutinitas kegiatan dilaksanakan dalam ajang lomba. Jadi anak-anak didik dapat bersaing bersama, bersaing sehat, supaya mutu pendidikan anak-anak supaya semakin meningkat juga. Harapan kami dari pengawas supaya anak-anak lebih giat lagi, lebih rajin belajar, jangan kalah oleh siswa-siswa yang ada di perkotaan. Walaupun kita berada di daerah pedalaman, di daerah terpencil, di daerah perbatasan, kita bisa menunjukkan bahwa kita mampu berkompetisi, kita mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Jadi harapan kami anak-anak tetap aktif di dalam belajar, jangan putus asa, jangan terkendaya oleh hal-hal luar, jangan ikut-ikutan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Hindari hal-hal yang negatif supaya anak-anak tetap eksis dalam hal belajar. Berkaitan pendidikan di dalam masa pandemi ini, COVID-19 ini, kami sangat-sangat sedih dengan adanya dilema yang dihadapi oleh lembaga pendidikan, terutama di UPT Cabai Bawang ini, karena adanya beberapa ketentuan dari protokol kesehatan mau melaksanakan ketentuan proses PPM, karena kita berada awalnya adalah berbagai zona, ketentuan zona. Kemudian dengan adanya edaran gubernur, dengan adanya edaran daripada protokol, kita menyampaikan kepada pihak sekolah untuk tetap menjalankan tugas, terutama kepada rekan-rekan guru supaya tetap menjalankan tugasnya walaupun tidak ada istilah tatap muka, tetapi tetaplah menjalankan tugas, datang ke sekolah, menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran dalam bentuk RPP masa COVID, yang mana ada beberapa sekolah sudah menjalankan dengan adanya media pembelajaran melalui aplikasi. Contohnya seperti yang sudah dilaksanakan di SD Darmek Ledo Lestari 1, kemudian SD Darmek Wirata 3, hal ini menjalankan proses pembelajaran melalui aplikasi karena adanya dukungan. Untuk sekolah-sekolah yang lain melaksanakan agenda pembelajaran dalam bentuk ya sistem berkala, sistem datang ke sekolah menyampaikan tugas, yang mana sekolah-sekolah yang mendapat kendala terutama adalah kaitan dengan signal. Jadi walaupun kita sudah menyampaikan program PJJ, program pendidikan jarak jauh, karena sekolah-sekolah yang di pedalaman signal tidak bisa dibawa kemana-mana, jadi inilah keterbatasan daripada sekolah-sekolah kita. Jadi
siswa-siswa kita dalam hal belajar masa pandemi ini sangat-sangat merasa rugi karena tidak mendapat pembelajaran langsung dari sekolah. Namun ada upaya tersendiri daripada orang tua untuk melaksanakan, membawa ataupun mengikuti ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pihak sekolah. Karena di dalam masa pandemi sudah kita sampaikan ketentuan, salah satu diantaranya adalah pihak sekolah berkomunikasi dengan pihak orang tua, yaitu dengan adanya persetujuan kalau seumpama mau dilaksanakan atau tidak melalui rapat komite. Dalam hal ini ada beberapa komite yang mengiyakan, bahkan ada yang melarang tatap muka. Jadi kita ikuti semuanya. Kemudian kepada kawan-kawan guru dan kepala sekolah dalam masa pandemi ini, ikutilah ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan melalui media, apakah melalui langsung surat dari Dinas Pendidikan, edaran-edaran yang mana ketentuan protokol kesehatan kita ikuti semuanya. Karena apabila kita tidak mengikuti ketentuan daripada protokol kesehatan, maka kita akan menyalahi daripada ketentuan tersebut. Mungkin hal-hal keselamatan daripada anak-anak kita, keselamatan warga kita harus mendapat perhatian khusus kepada kita. Jadi di dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dalam masa pandemi ini, yang mana sangat berdampak istilahnya nilai daripada anak-anak kita tidak bisa diharapkan sesuai dengan harapan, yang mana pada biasanya daripada pemenuhan standar kelulusan ya, daripada SKL ini adalah tidak sesuai dengan harapan. Penyebabnya adalah banyak sekali. Kalau kami utarakan satu mungkin panjang, tetapi salah satu diantaranya adalah adanya dari proses PBM yang harusnya tatap muka, kemudian diadakan hal-hal yang lainnya, itu adalah terkendala. Makanya harapan kita untuk mendapatkan sesuai dengan ketentuan SKF tidak bisa terpenuhi sesuai dengan harapan. Inilah merupakan dampak pandemi yang ada di UPT Dinas Pendidikan Jambi Bawang. Sebagai harapan kami kepada kawan-kawan guru, kepala sekolah, kemudian yang berwenang di dunia pendidikan, mari kita sama-sama bahu-membahu bergandeng tangan untuk memajukan pendidikan di daerah kita ini. Walaupun dalam masa yang sangat-sangat memprihatinkan ini, dunia pendidikan kita penuh tantangan karena adanya pandemi ini. Jadi kita tidak perlu terlalu optimis ataupun pesimis istilahnya. Kita harus optimis bahwa kita bisa memajukan pendidikan kita. Jangan sampai kita hanya berpatokan untuk memajukan pendidikan bukan hanya melalui tatap muka saja, tetapi langkah-langkah yang lainnya kita tempuh supaya pendidikan di sekolah kita bisa berjalan sesuai dengan harapan. Akhir kata dari kami, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, kami ucapkan mohon maaf kiranya apabila ada yang berlebihan ataupun kurang perlu dilengkapi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Adil Katarino, Bajramin Kasaluga,